Seperti yang telah saya sampaikan dalam beberapa video saya sebelumnya terkait hutang piutang, pada prinsipnya hutang piutang merupakan ranah perdata, bukan merupakan ranah pidana. Jadi, si kreditur hanya bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut agar si debitur melakukan kewajibannya atau prestasinya kepada si kreditur, atau si kreditur dapat mengajukan upaya hukum kepailitan, baik itu permohonan kewajiban pembayaran utang atau PKPU maupun pailit. Artinya, urusan utang piutang bukan merupakan ranah pidana, sehingga terhadap si debitur tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan yang dapat dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan dari si debitur tersebut untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam prakteknya banyak debitur yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian ditahan atau dipenjara dan diproses secara hukum pidana sampai ke tingkat pengadilan hanya karena persoalan hutang piutang? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mencoba untuk membedah sedikit mengapa banyak debitur yang dalam prakteknya bisa diproses secara hukum pidana walaupun basicnya persoalan antara debitur dan kreditur tersebut hanya persoalan hutang piutang. Pertama, sejak awal ada dugaan tindak pidana dalam proses hutang piutang tersebut. Misalnya, si debitur sejak awal sadar atau tahu kalau dia meminjam uang dari si kreditur tanpa embel-embel, bujuk rayu, atau tipu muslihat yang menyatakan kalau kreditur mau meminjamkan uang ke debitur, nantinya debitur akan memberikan keuntungan beberapa kali lipat karena debitur akan menginvestasikan uang kreditur tersebut ke bisnisnya, tapi ternyata belakangan semua itu hanya tipu-tipu atau hoax, maka si debitur bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan terhadap si kreditur. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, itu diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Atau kalau pada saat perjanjian hutang piutang tersebut, si debitur memberikan jaminan bodong atau palsu, misalnya BPKB atau sertifikat palsu, maka di sini si debitur bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan, baik karena membuat surat keterangan palsu, menggunakan surat palsu, atau memberikan keterangan palsu di sebuah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, pasal 264, dan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadapnya dapat diproses secara hukum pidana. Selanjutnya, kalau dari hasil kejahatan tersebut, kemudian si debitur membeli aset berupa kendaraan, atau barang bergerak, atau tanah dan bangunan, atau barang tidak bergerak, maka terhadap si debitur itu dapat dijerat secara hukum karena dugaan tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Kedua, dugaan tindak pidananya baru muncul setelah perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan. Awalnya, persoalan hutang piutang tersebut merupakan murni ranah perdata. Jadi hanya bisa dilakukan upaya hukum secara perdata atau kepailitan. Tapi dalam perjalanannya, hubungan hukum yang semula secara perdata ini selanjutnya berubah menjadi dugaan tindak pidana karena si debitur kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam perjanjian hutang piutang tersebut, si debitur memberikan jaminan hutang piutang berupa jaminan fidusia, bisa berupa dalam bentuk jaminan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor atau mobil, atau stok inventory. Tapi, belakangan jaminan tersebut itu dialihkan atau dijual ke pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan oleh pihak kreditur. Di sini, terhadap si debitur, selanjutnya bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana karena melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 42
tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, artinya orang yang memberikan pinjaman atau kreditur, dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda kerugian sebanyak 50 juta rupiah. Atau karena si debitur merasa terdesak akibat disuruh atau diminta oleh si kreditur untuk membayar utang-utang atau seluruh kewajibannya secara sekaligus dan tunai kepada kreditur, selanjutnya debitur menerbitkan cek kosong atau menerbitkan beberapa bilet giro, tetapi pada saat kreditur bermaksud untuk melakukan pencairan atas cek atau beberapa lembar bilet giro, ternyata dananya kosong. Di sini, terhadap si debitur itu bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Termasuk beberapa contoh lainnya. Artinya, kalau persoalan antara kreditur dan debitur tersebut pure atau murni persoalan hutang piutang, maka persoalan ini merupakan ranah perdata. Tapi kalau dalam perjanjian hutang piutang tersebut ada dugaan tindak pidana, baik itu terjadi sebelum hutang piutang diberikan maupun sesudah hutang piutang diberikan, si kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan si debitur ke pihak kepolisian sepanjang memang dalam persoalan hutang piutang tersebut itu ada dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh si debitur. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan dapat menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.